Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Amanah Fitri Romadhoni, yang kedua Fira Melinda, yang ketiga saya sendiri Ahmad Muhyiddin. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fikih muamalah keuangan syariah tentang wakalah. Pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum wakalah. Pengertian wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan, al-hifz, penyerahan atau tafwid, atau memberikan kuasa. Kedua, wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pecahan wakil. Kemudian al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid, yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti pada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Dasar hukum. Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu pada orang lain, di mana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu antara lain Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, An-Nisa ayat 35, dan Al-Quran Surat Yusuf ayat 55. Hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya satu, bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harits. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Dua, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Selanjutnya, ijma. Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong disuruhkan oleh Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah. Rukun dan syarat wakalah. 1. Orang yang mewakilkan, al-wakil. 2. Orang yang diwakilkan, al-wakil. 3. Orang yang objek yang diwakilkan. 4. Sigat atau ijab kabul. Sekian dari saya. Selanjutnya tentang hukum wakalah yang akan dijelaskan teman saya, Fira Melinda. Saya akan menjelaskan tentang hukum wakalah dan aplikasi wakalah pada LKS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum wakalah, yaitu berdasarkan dasar-dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka hukum dari wakalah yaitu mubah atau boleh. Dan diperbolehkannya wakalah itu dapat dasar-dasar hukum sebelumnya, yaitu dalil Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan Quran Surat Yusuf ayat 55. Dan ada juga dalil hadis, yaitu hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Dan ada juga ijma ulama, yang mana menurut para ulama itu wakalah termasuk ta'awun atau tolong-menolong. Dan yang kedua yaitu aplikasi wakalah pada LKS. Yang pertama yaitu transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening satu ke rekening yang lainnya. Yang kedua yaitu collection atau inkaso, yaitu kegiatan jasa bank melakukan amanah dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang ketiga itu penitipan, yaitu terjadi pada seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk memberi sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan barang yang akan dibeli. Yang keempat yaitu letter of credit, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir yang pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Sekian dari penjelasan dari saya. Biasanya akan dijelaskan. Baik, saya Amanah Fitri Ramadhani, tim 192111247. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama itu membahas mengenai fatwa DSN MUI tentang wakalah, yang mana itu terdapat 4. Yang pertama itu fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4/2000 tentang wakalah. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 34 DSN MUI 2002 tentang letter of credit impor syariah. Dan yang ketiga, itu fatwa DSN MUI nomor 35/9/2002 tentang letter of credit ekspor syariah. Dan yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 52 DSN MUI 3/2006 itu tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai isu terkini terkait wakalah. Yang pertama, itu adanya isu akad wakalah untuk membiayai infrastruktur. Nah, jadi menurut kabar yang beredar itu terdapat penandatanganan dengan akad wakalah bahwa dana setoran haji itu bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur. Nah, padahal itu tidak demikian. Adanya penandatanganan dengan akad wakalah itu supaya dana yang disetorkan itu dapat dikelola oleh BPKH. Nah, kemudian isu yang kedua yaitu wakalah menjadi akad untuk suku. Nah, jadi pada tahun 2018, 2019 itu pemerintah mengeluarkan adanya suku. Nah, begitupun pada tahun 2021 ini, pada bulan lalu pemerintah juga mengeluarkan adanya suku. Nah, kemudian mengenai pertanyaan suku itu syariah, tapi kenapa floating? Nah, hal itu boleh saja karena terdapat batas minimalnya. Jadi boleh karena itu tidak bisa turun tetapi bisa naik. Jadi ada imbalan yang sudah pasti. Nah, kemudian mengenai acuan untuk penyesuaian imbalan adalah BI 7 DRRR. Nah, apakah berarti sama dengan riba? Jawabannya itu tidak. Karena investor tidak menerima bunga, akan tetapi menerima imbalan hasil yang timbul dari manfaat penggunaan dana tersebut. Nah, sekian itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.